Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya di database. Yang pertama, saya buat nama databasenya dengan nama DB Laundry. Di DB Laundry terdapat 3 tabel, yaitu TB karyawan, TB transaksi, dan TB relasi. Yang pertama saya akan menjelaskan di TB karyawan. Di TB karyawan menggunakan primary key dengan nama ID dengan tipe data integer dengan panjang 10. Yang kedua ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang ketiga ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang keempat ada gender dengan tipe data enum laki-laki atau perempuan. Yang kelima ada nomor HP dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang keenam ada password dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu kita ke TB transaksi. Di TB transaksi ada ID dengan tipe data integer dengan panjang 100. Yang kedua ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang ketiga ada alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang keempat ada nomor HP dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang kelima ada tipe data tanggal dengan tipe datanya date. Yang keenam ada berat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Yang ketujuh ada tarif per kilonya dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Di sini ada total juga dengan tipe data varchar dengan panjang 100 dan not tipe datanya varchar dengan panjang 100. Di sini yang di kolom ketiga ada TB relasi, adalah penghubung antara TB karyawan dan TB transaksi. Di TB relasi ada 3 kolom, yaitu ID yang tipe data integer dengan panjang 100. Yang kedua ada ID K, yaitu karyawan dengan tipe data yang tipe data integer dengan panjang 10. Yang ketiga ada ID transaksi dengan tipe data integer dengan panjang 100. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurulia. NIM 12188677 Parodi Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu bagian login. Untuk halaman tampilan awalnya yaitu seperti ini. Dia akan menampilkan selamat datang, masukkan nama Anda, masukkan password Anda. Lalu di sini juga akan menampilkan gambar laundry ya. Langsung saja kita coba yang pertama untuk login. Untuk namanya itu kita coba dengan nama Rahma. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita coba login ya. Ini adalah untuk tampilan home. Tampilan home ini adalah tampilan awal apabila login yang Anda lakukan itu berhasil. Lalu kita coba apabila gagal ya. Kita coba dengan nama Rahma. Lalu kita coba masukkan password yang salah. Terus di sini ini ada remember me. Remember me itu berfungsi untuk mengingat apakah Anda akan mengingat password dan namanya. Jadi apabila Anda ingin mengingatnya itu Anda tinggal mencet ke sini seperti ini. Tapi jika Anda tidak ingin mengingatnya nanti, Anda tidak perlu mencet ke sini ya. Lalu kita login. Nah, apabila gagal, maka dia akan menampilkan halaman seperti ini, yaitu maaf, username dan password tidak terdaftar. Seperti ini ya. Lalu langsung saja saya jelaskan di bagian scriptnya. Yang pertama itu adalah login PHP. Login PHP itu terletak di folder controller, lalu dengan nama login.php.
folder karyawan, yaitu model karyawan. Nah, maksudnya itu dengan database karyawan nanti ya. Terus di sini juga ada session. Session itu untuk menampilkan apabila Anda berhasil, Anda akan menuju ke halaman beranda seperti tadi. Lalu apabila Anda gagal, Anda akan menampilkan halaman cek status 1, yaitu ya seperti ini. Cek status 1 yaitu untuk mengecek halaman itu tuh berhasil atau tidaknya. Halaman login itu karena gagal, maka dia akan menampilkan cek status 1. Lalu di sini juga ada public function logout. Itu tuh untuk berfungsi untuk nanti apabila Anda logout, Anda akan menuju ke halaman login kembali. Nanti saya coba. Terus di sini juga ada login blade. Login blade ini untuk berfungsi untuk mengatur halaman tampilannya ya. Di sini ini kita menggunakan tipenya HTML. Lalu di sini juga ada SB admin 2 login. Itu tuh untuk mengatur judul halamannya. Judul halaman seperti ini. SB admin 2 login. Itu nama halaman yang kita gunakan. Lalu ada juga kita menggunakan link ref. Ini link yang kita gunakan ini maksudnya CSS. CSS yang kita gunakan itu dengan nama CSS SB admin 2 min CSS. Itu adalah CSS yang kita gunakan untuk halaman login ini. Lalu ada juga Hana, selamat datang. Itu untuk mengatur kata-kata yang ini. Selamat datang. Terus Anda juga bisa ubah sesuai yang Anda inginkan. Misalnya selamat datang karyawan atau halaman login ataupun apapun yang ingin Anda tambahkan ya. Terus from and how post cek login itu akan mengecek login Anda itu berhasil atau tidaknya. Terus di sini ada juga ini ya, tipe teks nama, maksudnya tipe teks password ini nih untuk halaman ininya, masukkan nama dan masukkan passwordnya. Terus di sini juga menggunakan placeholder ya. Placeholder itu untuk menampilkan kata-kata yang untuk dimasukkan ke dalam kolom ini, masukkan nama Anda, terus masukkan password Anda. Itu ada gunanya fungsi placeholder. Terus di sini juga ada remember me, atau Anda bisa juga ganti dengan apakah Anda atau ingin ingat atau apapun itu ya. Lalu di sini juga ada login. Login ini untuk tombol buttonnya ya, tombol button BTN kelas info, itu ada tombol button yang kita gunakan. Terus di sini dia akan menampilkan pesan warning, pesan yang apabila kita gagal maka dia akan menampilkan maaf user dan password tidak terdaftar. Terus di sini ada DG gradient danger, itu untuk warnanya. Anda juga bisa mengubahnya jadi warning, success, primary sesuai dengan warna ya. Danger itu untuk warna merah. Lalu selanjutnya ke halaman web.php. Web.php ini untuk meletakkan rootnya. Jadi semua root yang kita buat itu tersimpan di halaman web.php, baik itu dari folder karyawan, login, transaksi ataupun beranda. Semuanya itu tersimpan di halaman web.php ini. Ya, seperti ini ada beranda login, logout, login, transaksi list, transaksi simpan, semuanya itu tersimpan di sini di web.php. Lalu ada juga admin 2 min CSS. Itu adalah CSS yang kita gunakan untuk halaman tampilan loginnya. Lihat di sini ini banyak sekali login CSS itu. Jadi kita bisa ubah apabila Anda ingin mengubah tampilan, Anda tinggal ke folder tinggal ke file sb admin 2 min CSS saja. Jadi karena kita tidak perlu mengubah, jadi kita lewatkan saja ya. Selanjutnya adalah folder env. Folder env ini ditujukan untuk meletakkan database yang kita buat. Di sini saya menggunakan database dengan nama DB Laundry seperti ini. Kita cek ya dengan database yang asli. Ini ya, database yang asli ini adalah ini dengan nama DB Laundry. Jadi apabila Anda ingin mengubah database, Anda harus sesuai di sini DB Laundry, maka database-nya pun itu harus dengan nama DB Laundry. Apabila namanya beda, maka nanti itu tidak akan sesuai dan tidak akan bisa login karena database yang kita gunakan itu berbeda. Ya, DB Laundry. Terus di sini juga ada DB Laundry dengan macam-macam tabel karyawan, TB relasi dan TB transaksi. Terus di sini TB karyawan
TB karyawan ini ada nama dan password, yaitu untuk menuju ke halaman login nanti. Di sini juga ada nama Lilih dengan password 123, terus Lia 123, Rahma 123. Jadi Anda bisa semua untuk login, Anda bisa menggunakan semua data-data di sini karena sudah terdaftar di database-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Lagus, NIM 12 18 4650, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pada tampilan home yang akan menampilkan kata selamat datang, selamat bekerja kembali. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian script. Pada bagian scriptnya kita menggunakan dua halaman, yaitu halaman controller beranda dan view beranda. Pada controller beranda ini kami menggunakan public function index, di mana folder view akan menampilkan halaman beranda. Pada halaman beranda kita menggunakan function BR, yaitu baris, sedangkan center untuk memposisikan kata selamat datang, selamat bekerja kembali ke posisi setengah. Sedangkan H1 ini adalah ukuran huruf untuk kata selamat datang dan selamat bekerja kembali. Untuk slash pada center ini adalah penutup untuk function center. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Usa Putri. Saya dari kelas 2, dari kelas 4H. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang transaksi. Kita lihat dulu. Ini adalah tampilan transaksi yang telah kami buat. Di sini ada tambah data transaksi, ada edit dan hapus. Baik, kita coba untuk yang pertama, kita coba untuk tambah data transaksi. Data transaksi akan menampilkan nama, alamat, nomor HP, tanggal, berat, tarif, total, note. Yang pertama kita coba kasih nama yang belum kita buat ya. Contohnya jika. Alamatnya Sandai. Nomor HP coba kita masukkan. Tanggalnya, tanggal masuknya. Beratnya kita coba masuk 100 kilo. Dan tarifnya per kilo 7.000. Jadi totalnya itu 7.000. Note ini maksudnya kita ya mau ngambilnya kapan atau apa gitu. Jadi misalnya kita kasih ambil besok. Jika sudah datanya disimpan, jika sudah datanya diisi, maka akan kita simpan. Jika sudah, dia akan menampilkan data transaksi berhasil disimpan. Berarti data transaksi tadi berhasil kita simpan. Jadi kita lihat dulu apakah ada data transaksinya. Ya, di sini telah ada jika. Ini datanya. Kita coba edit. Misalkan edit nama. Namanya kita edit menjadi Rara. Jika sudah, kita simpan. Kita lihat lagi. Jika data itu berhasil disimpan atau telah kita edit, maka akan menampilkan data transaksi berhasil disimpan.
kita lihat lagi di transaksi, maka data tersebut telah tersimpan atau sudah kita edit. Jadi untuk kita hapus, tinggal hapus saja. Kita lihat lagi, tidak ada lagi, maka data tersebut telah terhapus. Di bagian script ini, yang pertama ada model transaksi, controllers transaksi, transaksi blade, dan from transaksi blade. Yang pertama itu model transaksi. Di model transaksi ini ada TB transaksi. TB transaksi ini diambil dari database transaksi. Jadi kita lihat aja biar. Di sini tabel transaksi berada di database laundry, dan ini adalah isiannya. Di controllers transaksi itu di sini terdapat banyak function. Yang pertama itu ada simpan. Disimpan ini dia akan menampilkan sukses atau tidaknya sebuah transaksi kita. Jika transaksi itu sukses, maka akan menampilkan data transaksi berhasil disimpan. Jika gagal, maka akan menampilkan maaf, data tidak bisa disimpan. Itu fungsinya function simpan. Terus ada function hapus. Di sini juga jika menghapus satu file yang telah satu transaksi yang setelah kita buat. Misalnya kita telah membuat transaksi tersebut, jika ingin kita hapus, jika sukses terhapus, maka dia akan menampilkan data transaksi berhasil dihapus. Jika tidak bisa dihapus, maka atau gagal, maka akan menampilkan maaf, data tidak bisa dihapus. Itu fungsi function hapus. Di sini ada function create. Create itu fungsinya untuk membuat. Yang pertama kita bisa membuat di bagian nama, alamat, nomor HP, tanggal, berat, tarif per kilo, total, dan note. Maksudnya yang ini, nama yang di ujung ini diambil dari database. Jadi dia tuh harus sama dengan database yang telah kita buat. Sedangkan read ini fungsinya untuk membaca create yang udah kita buat. Itu fungsinya untuk membaca yang telah kita buat. Misalnya kita buat nama, telah kita isi namanya, jika sudah, itu fungsinya yang akan membaca itu adalah read. Itu fungsi function read. Sedangkan function update itu untuk mendapatkan hasil terbaru dari apa yang misalnya telah kita ubah. Misalnya di sini ada nama, alamat, nomor HP, tanggal, itu update. Misalnya kita telah mengubah atau mengedit sebuah transaksi, maka dia akan menampilkan hal yang terbaru. Itu function update. Sedangkan delete ini untuk menghapus yang telah kita buat. Edit ini diambil dari view transaksi, dari from transaksi. Itu fungsinya mengedit.
mengedit sama fungsinya seperti update, tapi dia untuk mengedit transaksi tersebut diambil dari from transaksi. Di bagian transaksi blade itu terdapat data transaksi. Maksudnya data transaksi yang ini akan menampilkan bagian besar ini, data transaksi ini. Dia akan menampilkan ini. Di data transaksi itu terdapat 2 session atau pesan. Yang pertama pesan sukses dan pesan gagal. Jika kita berhasil melakukan transaksi, dia akan menampilkan session sukses. Jika kita gagal, maka dia akan menampilkan session gagal. Setelah itu ditambah data transaksi. Tambah data transaksi itu menampilkan ini, yaitu tabel-tabel ini. Dia akan menampilkan tabel-tabel ini. Third ini fungsinya untuk header, sedangkan TR ini tabel row. Tabel row itu untuk menampilkan barisnya. TH ini untuk menampilkan pembatas, tabel pembatas ini. Dia akan menampilkan tabel pembatas. Jika sudah, kita tutup lagi dengan head. Di sini ada TD. TD ini akan menampilkan nama, alamat, nomor HP. Dia akan menampilkan tabel isi tabelnya. Akan menampilkan isi tabel seperti nama, alamat, nomor HP. Dia akan menampilkan tabel tersebut. Di transaksi simpan sama, dia akan menyimpan nama, masukkan nama, alamat, nomor HP, tanggal, berat yang telah seperti kita buat tadi. Itu untuk transaksi simpan. Kita akan menyimpan data-data yang telah kita buat seperti nama, nomor HP, berat, tarif. Dia akan menyimpan semuanya, data yang telah kita simpan. Sedangkan di sini ada button cancel. Jadi cancel ini menggunakan button, sedangkan simpan itu menggunakan submit. Di form transaksi dia akan menampilkan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya Dayamel Janur Anjani akan menjelaskan bagian saya yaitu tentang tampilan karyawan. Di sini semua data karyawan yang tersimpan akan ditampilkan. Ini adalah data karyawan yang sudah ada sebelumnya. Di sini juga ada tambah data karyawan yaitu untuk menambah data karyawan, lalu di sini juga dapat mengedit dan menghapus data karyawan. Pertama-tama kita lakukan yaitu tambah data karyawan. Di sini kita akan diminta untuk mengisi data kita, yaitu di sini ada kolom nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan password. Lalu kita isi saja namanya yang kita mau. Yaitu alamat. Kita isi jenis kelaminnya, nomor HP, dan masukkan password. Kita klik simpan. Apabila sudah disimpan, dia akan menampilkan data karyawan berhasil disimpan. Seperti ini. Kita cari namanya tadi. Ini dia. Data karyawan sudah tersimpan ya. Lalu kita akan coba mengedit data karyawan. Kita ubah saja namanya. Lalu kita klik simpan. Ini lihat, data karyawan berhasil disimpan. Lalu kita kembalikan saja lagi. Lalu kita akan coba untuk menghapus data karyawan yang tadi yang sudah kita edit. Nih, kita coba hapus. Kita klik OK saja. Dia akan menampilkan data karyawan berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan skripnya. Baiklah, yang pertama itu kita akan menggunakan controller di bagian controller dengan nama file karyawan. Lalu ada juga di bagian model, terletak di folder model dengan nama karyawan. Terletak juga di view dengan nama firm karyawan lead dan karyawan lead. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian controller karyawan. Di sini terdapat function-function yang berbeda, yaitu yang pertama ada public function simpan, yaitu fungsinya untuk menyimpan data. Lalu di sini ada ifsr, yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan atau message. Jika kita sukses, dia akan menampilkan pesan yaitu data karyawan berhasil disimpan, dan apabila gagal dia akan menampilkan maaf, data tidak bisa disimpan. Yang kedua ada public function hapus, yaitu untuk menghapus data karyawannya. Di sini juga terdapat ifsr, yaitu untuk menampilkan pesan jika sukses, dia akan menampilkan data karyawan berhasil dihapus, dan apabila gagal, dia akan menampilkan maaf, data tidak bisa dihapus. Selanjutnya ada private function create, yaitu untuk berfungsi function membuat. App model karyawan ini yaitu untuk di dalam modelnya agar terhubung di model karyawan. Di sini juga diminta untuk memasukkan nama, alamat, gender, nomor HP, dan password. Di sini harus sesuai dengan database yang kita buat. Di sini ya teman-teman.
Itu sama kan, nama, alamat, gender, nomor HP, dan passwordnya. Return in save ini untuk dia akan menyimpan. Keempat ada public function read, yaitu berfungsi untuk membaca folder dari model karyawan. Ini. Kelima yaitu ada private function update, untuk mengupdate sebuah atau memperbarui data yang apabila akan mengedit di bagian tampilan, dia akan mengupdate, yaitu memperbarui. Ada juga function delete, yaitu untuk menghapus. Dan ada public function edit, yaitu untuk mengedit data seperti yang tadi kita jelaskan. Dan list karyawan ini untuk mengatur atau menampilkan halaman karyawan kita. Selanjutnya, model karyawan. Model karyawan ini terletak di folder model dengan nama file karyawan. Ini. Di sini fungsi karyawan itu dalam folder model untuk meletakkan nama tabelnya, tabel yang kita gunakan di dalam database. Yaitu di sini kita gunakan adalah TB karyawan, sama dengan di database kita itu harus sesuai dengan yang kita buat, TB karyawan. Selanjutnya, di from karyawan blade. Di from karyawan blade ini untuk halaman tampilan yang akan kita gunakan di tampilan ini. Di from karyawan blade ini yang pertama ada session. Session adalah untuk menampilkan pesan sukses atau gagalnya. Itu ini, session. Gagal atau sukses. Div kelas array sukses itu untuk warnanya, dan apabila array sukses itu berwarna hijau, apabila array danger dia berwarna merah. Selanjutnya ada from method. Ini untuk menyimpan data karyawan. From method untuk menyimpan data karyawan. Lalu ada label class. Ini label class berfungsi untuk sebagai nama dari kolom yang ada di sini. Ini dia label class itu ininya. Nama ininya. Dan placeholder, ini placeholder berfungsi sebagai kolom di isian di bagian nama tadi untuk kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam kolom ini. Ini placeholder itu untuk kata-kata yang ada di sini. Selanjutnya di sini kita sama, ini alamat, jenis kelamin laki-laki, perempuan, nomor HP, password, itu sama dengan yang tadi, yang pakai label class dan itunya pakai placeholder. Selanjutnya di kita ini ada menggunakan tombol ya, menggunakan 2 tombol. Yang pertama ada tombol cancel. Di sini kita menggunakan button.
Dan tombol simpan di sini kita menggunakan tipe submit, yaitu sebenarnya sama, button dan submit itu sama, cuman kami memiliki pengen berbeda aja gitu. Sebenarnya submit dan button itu kurang lebih sama aja. Dan selanjutnya di karyawan blade. Di karyawan blade ini sama untuk mengatur halaman di tampilan kita ini juga. Yang pertama di karyawan blade itu ada div class untuk tampilan data karyawan. Div class data karyawan. Dan ini div class data karyawan. Sini ada di kelas data karyawan. Selanjutnya ada if error. Ini if error itu untuk pesan yang akan kita nantikan di tampilan, yaitu dia sukses atau gagal di sebuah data karyawan ini, kita tampilan ini tadi. Apabila gagal, dia akan memunculkan tampilan sukses atau gagalnya. Di sini juga ada data karyawan. Sini di div class ini kita ada juga data karyawan. Itu H6 itu untuk ukuran font dari tulisan kata data karyawan kita yang ada di sini. Ini fontnya data karyawan. H6 ini random, bisa kita ubah menjadi H5, H6, H1, H2, itu random, terserah kita mau H berapa. Ini kami memakai H6. Dan apabila kita ingin mengganti H6 menjadi H5, yaitu penutupnya harus kita samakan menjadi H5 atau H6 sama H5 sama H5, H6 dan H6. Apabila kita misalnya awalnya kita pakai H6 dan selanjutnya kita pakai H5, itu bisa membuat error di program kita. Selanjutnya kita ada href ini, tambah data karyawan ini adalah menggunakan sebuah link. Tambah data karyawan ini kita menggunakan sebuah link, yaitu href. Berarti kita di sini tuh href itu harus menggunakan sebuah link. Di sini juga ada div class body ini untuk berfungsi tampilkan halaman tabelnya nanti seperti ini. Nih halaman tabel ini tabel. Lalu ada ini nama, alamat, gender itu di tabelnya nanti. Lalu ada TR itu untuk sebuah tabel struf atau baris tabel kita. Dan ada TH ini tabel heading, yaitu di setiap kotak itu terdapat garis-garis seperti yang ada di sini nih. Garis-garis ini itu tabel heading.
Selanjutnya di Forest Karyawan SAG. Forest Karyawan ini untuk contoh dari nama variabel yang akan kita gunakan yaitu AG. Jadi di sini kita menggunakan TD itu tabel dari database untuk semua data yang sudah tersimpan yaitu seperti nama, alamat, gender, nomor HP, dan password. Contohnya dengan nama variabel yang terus kita panggil dengan nama yang harus sesuai dengan database-nya. Misalnya kita manggil nama, dia akan terus manggil nama. Selanjutnya ada karyawan edit untuk mengedit atau memperbarui yang ada di seperti ini. Ini tampilan edit untuk mengedit. Lalu ada karyawan hapus. Ini karyawan hapus untuk menghapus di bagian karyawan. Lihat kita ini karyawan. Selanjutnya ada karyawan modal. Di sini ada tambah data karyawan. Fungsinya untuk ini akan kita menuju ke halaman tambah data karyawan seperti ini. Dan nama yang akan kita masukkan, nama alamat, nomor HP, dan username dan password. Kita juga ada tabel simpan di sini menggunakan sensor itu menggunakan button. Tapi kita gunakan simpan. Ini seperti ini. Di karyawan model ada ini tambah data karyawan. Untuk ini maka kita akan menuju ke halaman tambah data karyawan seperti ini ya. Kita masukkan nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, lalu kita di sini akan menyimpan di tombol button yang sudah tersimpan di program ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.